Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ku datang juru selamat, berkatilah. Saudara-saudara dalam Yesus Kristus, Shalom dari Allah yang melebihi segala akal. Itulah memberkati hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami dalam Yesus Kristus, Maha Besar dan Maha Kasih. Biarlah roh-Mu yang kudus menguasai masing-masing kami, supaya kami dapat mendengar firman-Mu, mau mengerti rencana-Mu, dan mampu melaksanakan kehendak-Mu. Dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Silakan duduk. Saya bersyukur kepada Tuhan dan mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Bambang Yonan yang mengundang saya menyampaikan firman kepada saudara-saudara pada pagi ini. Berjalan dalam hikmat dan kebenaran. Banyak gereja di dunia ini mempunyai kalender, jadwal yang disusun supaya diikuti orang yang percaya. Dan sekarang di dalam kalender itu disebut adalah masa sengsara. Memperingati 40 hari sebelum Jumat Agung tentang kematian Yesus Kristus. Masih ingat saudara-saudara, kan kita memperingati Natal, Jumat Agung, Hari Paskah, Hari Kedatangan Roh Kudus. Ini semua untuk membantu kita supaya iman kita bertumbuh. Jadi ini bukan hanya kebiasaan agama saja, tetapi ada maksudnya. Supaya kita jangan larut dalam kebiasaan atau menjadi munafik. Tahu munafik? Hari Senin, hari Minggu seperti ini kita orang saleh beribadah. Hari Senin sampai hari Sabtu tidak ada beda dari orang-orang lain. Itu munafik. Supaya kita jangan munafik, maka diadakan ini dan kita sekarang mengingat masa sengsara Yesus. Ini sangat penting saudara-saudara, supaya iman kita bertumbuh. Rasul Paulus sangat prihatin mengenai hal ini. Dia bilang sama jemaatnya di Korintus, mula-mula kamu Kristen, saya kasih kamu susu. Artinya pelajaran yang gampang, enak didengar. Tetapi nggak bisa terus begini, karena kalau susu, kalau ada pertikaian di antara mereka, terus pecah. Ada golongan Paulus, ada golongan Apollos, ada golongan Kepas, ada golongan Kristus, berpecah. Dan bukan hanya itu saja, hidup mereka tidak berubah, sama dengan yang lain. Liar, moral sangat rendah, saling menipu dan semuanya.
Oleh sebab itu, saya akan kasih kamu makanan keras. Artinya yang bisa. Sedikit sulit tetapi penting. Ibu-ibu tahu itu. Kalau ibu hanya memberi susu kepada anak, biar 20 tahun dia tidak akan bisa lari, dia tidak akan bisa bekerja. Harus satu waktu dikasih makanan keras namanya. Nasi, ubi, atau apapun namanya di sini. Jadi kita orang Kristen perlu bertumbuh dari Kristen susu menjadi Kristen makanan keras. Siapa mau tinggal tetap menjadi Kristen susu, hanya dengar yang enak-enak aja? Saya rasa nggak ada. Dan ini bukan di karang-karang Rasul Paulus. Ini dia pelajari dari Yesus. Coba ya kita ingat sebentar. Mula-mula Yesus bekerja. Tiap hari dia bikin mujizat. Tiap hari. Supaya apa? Supaya yang mendengarnya itu percaya. Tapi di tengah jalan diam-diam tanpa mereka ketahui Yesus kurangi. Bahkan di tengah jalan dia uji. Ada 2 contoh. Satu kali mereka berlayar. Tiba-tiba dengan angin ribut. Kapalnya dihantam. Yesus tidur. Murid-muridnya berteriak, Tuhan, kita ini mampus ini. Apa dikatakan Yesus? Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Yesus ada di situ. Mereka lihat ombak, mereka masih takut. Gak bisa. Padahal tiap hari sudah dikasih mujizat. Atau pernah mereka mengatakan, Tuhan, mengapa kami tidak bisa mengusir setan? Dan memang mereka belum bisa mengusir setan. Tahu apa jawab Yesus dalam Matius 17 ayat 20? Karena kamu kurang percaya. Aku berkata kepadamu, katanya, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar sebiji sesawit saja, kamu dapat berkata pada gunung, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan tak ada yang akan mustahil bagimu. Jadi bagi orang yang percaya tidak ada yang akan mustahil. Kenapa? Karena bagi Allah juga tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Itu di tengah jalan. Dan masih ingat ya, Yesus hanya kira-kira 3 tahun saja bersama murid-muridnya. Sekarang pada akhirnya dia stop. Dia tidak kasih lagi tanda. Waktu dia bangkit, dia menunjukkan dirinya kepada muridnya. Padahal yang pertama, Thomas tidak ada. Jadi waktu Yesus sudah pergi lagi, kawan-kawannya mengatakan, Thomas, kami sudah melihat Yesus itu sudah bangkit. Saya tidak percaya. Sebelum saya cucukkan jariku kepada bekas lukanya, sebelum saya cucukkan tanganku kepada lambungnya, saya tidak percaya. Ini Thomas ini hebat ini. Beragama hebat dia. Tidak percaya. Tidak lihat, tidak percaya. 8 hari sesudah itu Yesus menunjukkan dirinya. Thomas, mari datang ke sini. Cucukkan tanganmu. Cucukkan jarimu. Jangan tidak percaya. Masih ingat jawab dari Thomas? Ya Allahku, ya Tuhanku, ya Allahku. Kalau di sini di bahasa Deni dikatakan astagfirullah. Astagfirullah. Lalu Yesus mengatakan, karena engkau melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya.
Ayo kita bilang sama-sama dulu. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, tetapi percaya. Jangan terlalu gampang bilang astagfirullah. Itu tanda tidak percaya itu. Jadi lihat dalam perjalanan Yesus 3 tahun. Diharapkan murid-muridnya tiap hari lihat mujizat. Makin berkurang mujizat. Sampai sama sekali tidak perlu lagi mujizat. Itu iman yang dewasa. Bahkan Paulus mengatakan kita harus mempunyai panca indera yang terlatih, yang dapat membedakan yang baik dari yang jahat. Itu di Ibrani 5 ayat 14. Kita harus mencapai tahap itu. Dapat membedakan dengan mata, dengan pendengaran, dengan perasaan, dengan pencicipan. Beda dari yang jahat, dari yang baik. Panca indera yang terlatih. Sekarang mari kita pahami dulu. Kita katakan tadi, kita hidup dalam masa sengsara Yesus. Ketiga Injil itu, Matius, Markus, Lukas, sama-sama 4 kali memperingatkan bahwa Yesus akan menjalani penderitaan sampai dia mati, diolok-olokkan, dipukulin, disalibkan, bahkan dibunuh. Tapi sebenarnya dari awal Yesus sudah menjalani masa penderitaan itu. Coba ingat, dia berasal dari keluarga sederhana, bukan dari keluarga kerajaan atau terhormat. Dia lahir di tempat yang hina, bukan di istana. Dia lahir di kandang ternak. Bukan di tempat tidur dia dibaringkan, tapi di palungan. Dia dilarikan ke Mesir, dan dia bukan dikunjungi banyak orang. Dia dibesarkan di desa, dan bukan di kota besar. Dibesarkan oleh tukang kayu, dan bukan oleh pendidik-pendidik yang ahli. Dan Allah memilih jalan penderitaan ini, jalan kemiskinan ini. Tahu karena apa? Supaya setiap orang, betapapun kecilnya, betapapun lemahnya, betapapun sakitnya, betapapun kedudukannya, dapat mengerti besarnya kasih Allah yang peduli sama dia. Dan supaya dapat menerima, meminta, tidak usah segan. Sekecil-kecilnya itu yang dipilih oleh Allah. Itu sebabnya dia menderita. Jadi jangan ada di antara kita memikir, wah ini saya pendidikannya kurang, apa saya, iman saya, keadaan saya belum cukup. Oh tidak perlu itu. Yang penting Allah itu begitu besar kasihnya. Dia merendahkan dirinya menjalani seluruh penderitaan manusia. Supaya kita manusia bisa menerima, mengerti, oh besarnya kasih Allah ini kepada kita. Itu yang harus kita ketahui. Kita harus ingat. Ada dikatakan di Tawarikh, mata Tuhan itu menjelajah seluruh bumi. Kita tahu sekarang satelit bisa mengetahui di mana kita dalam. Ini mata Tuhan itu dari dahulu sampai sekarang sudah tahu satu persatu mengenai kita. Lalu dikatakan Yesus, jangan khawatir. Jangan khawatir, Bapamu tahu apa yang perlu bagimu. Dia tahu, betapapun sakitmu, betapapun penderitaanmu, apapun yang kau rahasiakan, kau derita. Bapakmu tahu apa yang kau perlukan dan dia akan sediakan. Kita perlu belajar dari Rasul Paulus. Dia juga menderita. Pernah dia mengalami penyakit yang gawat, sampai 3 kali dia minta supaya mati saja. Tapi Yesus mengatakan, tunggu, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku sempurna.
Itu di 2 Korintus 12 ayat 9. Cukup anugerah Tuhan. Tidak usah ditambah-tambah. Dan setelah Paulus percaya dan alami itu, dia katakan, waktu dia yakin dia katakan, karena itu aku senang. Dia senang dalam penderitaannya itu dan rela dalam kelemahan. Di dalam siksaan, rela. Dalam kesukaran, rela. Di dalam pengayaan, rela. Dalam kesekaan, rela. Oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, aku kuat. Tahap inilah saudara-saudara yang perlu kita capai dalam pertumbuhan iman kita dari Kristen susu menjadi Kristen makanan keras. Sehingga dia mengatakan, dalam segala hal kami ditindas, tapi tidak tercepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, tapi tidak binasa. Semua itu ada, tetapi itu bukan kata terakhir. Penderitaan itu bukan kata terakhir. Penyakit itu bukan kata terakhir. Bahkan maut itu bukan kata terakhir. Nah, sekarang bagaimanakah kita mencapai ini? Ada 3 langkah yang diusulkan. Pertama, kita harus mengetahui situasi di mana kita hidup. Rasul Paulus mengatakan, ingat, kita berada dalam suasana peperangan. Dan saudara-saudara, saya baca ya, peperangan ini dikatakan kita menghadapi perjuangan kita dalam Efesus 6 ayat 12, bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia gelap ini yang melawan roh-roh zaman di udara. Jadi kalau katakan melawan pemerintah yang dirasuki oleh setan, jadi bukan pemerintah yang tidak dirasuki setan, itu lawan kita. Dan kalau kita dalam keadaan perang, kita harus diperlengkapi. Kenakanlah senjata Allah, lalu diambillah gambar dari serdadu dulu. Pertama, ikatkanlah pinggangmu. Apa itu ikat pinggang itu? Kebenaran. Pakai baju pertahananmu. Pertahananmu itu apa? Keadilan. Pakai sepatumu. Sepatumu kita rela memberitakan Injil. Damai sejahtera. Dan apa yang kita bikin? Melindungi baju zirah kita. Iman. Dan apa pedang kita? Pedang roh, yaitu firman Tuhan. Ada persenjataan iman. Baca itu dalam Efesus 6. Siapa yang pergi ke peperangan tanpa persenjata, ya akhirnya korban, hancur. Di tengah keadaan inilah kita, sebagaimana tema ditentukan oleh GBI itu, berjalan dalam hikmat dan dalam kebenaran. Dan apa artinya itu? Berjalan dalam hikmat, berjalan dalam Kristus. Paulus mengatakan, Kristus adalah kuasa Allah dan hikmat Allah. Jadi berjalan dalam hikmat artinya berjalan dalam Kristus bersama Kristus. Berjalan dalam kebenaran, apa artinya itu? Bersama dengan Kristus. Karena apa? Kristus sendiri mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Nah sekarang, Yesus memberitahu kita satu hikmat. Apa itu? Dalam Matius 10 ayat 16 dibilang sama murid-muridnya, lihat, aku mengutus kamu ke tengah-tengah serigala,
Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Ada 3 hal yang disebut di sini. Pertama, kita harus tahu siapa situasi kita. Situasi itu apa? Kita yang diutus. Semua kita yang diutus. Jadi bukan hanya pendeta atau hamba Tuhan yang diutus oleh Tuhan. Tidak, saudara-saudara juga yang diutus. Apa saudara petani, pedagang, apa saudara guru, atau dosen, atau saudara tukang sapu, atau tukang grab, atau supir, atau apa saja. Saudara adalah orang yang diutus oleh Tuhan. Supaya bersama-sama kita berada dalam perjalanan ini untuk memberitakan firman Tuhan. Apa artinya kalau kita orang yang diutus? Ada di atasan kita. Bukan manusia, Tuhan. Ada yang melindungi kita. Bukan manusia, Tuhan. Dan kemana kita diutus? Ke tempat di mana kita bekerja. Di pasar. Di toko. Di lapo. Di kedai. Di kantor. Di lapangan, di mana saja. Ke situ kita diutus. Dan kedua, sama dengan Paulus tadi, situasi kita itu adalah yang berbahaya. Ke tengah-tengah serigala. Nanti akan saya jelaskan apa serigala kita sekarang ini. Tapi jangan lupa, kita selalu berada di tengah-tengah yang berbahaya. Dan berbahayanya itu bukan hanya situasi itu, tapi perbandingan kekuatan kita dengan yang jahat itu sama dengan domba dengan serigala. Dan kalau dipertandingkan itu domba dengan serigala, tidak ada harapan dari domba itu hidup. Jangan saudara pikirkan saudara sendirian bisa menghadapi dunia ini. Tidak, saudara akan mampus. Itu sebabnya kita perlu berjalan dengan Kristus. Lalu yang ketiga, ada caranya. Situasi sulit. Kita diutus di sana. Bagaimana caranya ini? Cerdik. Seperti ular. Tulus seperti merpati. Nah, satu saja kecerdikan ular. Saya rasa saudara-saudara lebih tahu dari saya. Tapi ular sebelum dia maju menjalar, dia angkat dulu kepalanya. Dia lihat, ada makanan, ada rintangan, ada bahaya. Artinya dia pelajari dulu situasi. Baru dia berkelok-kelok, dia maju. Itu juga yang harus kita pelajari nanti. Tapi Yesus tidak stop. Dia katakan, tapi harus tulus seperti merpati. Artinya harus bersih. Harus ikhlas. Sebab kalau kita cerdik seperti ular tanpa tulus itu namanya licik. Dan kalau licik itu jahat. Dan kalau licik itu merugikan orang lain. Nah, sekarang kita pusatkan bagaimana situasi kita sekarang seperti domba di tengah-tengah serigala. Bagaimana kita hidup di situasi ini berjalan dalam hikmat dan dalam kebenaran. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa kemajuan ilmu teknologi yang luar biasa membawa banyak sekali kemudahan dalam hidup kita. Lihat saja, dengan ponsel kita bisa mencapai siapa saja di dunia ini. Satu berita kecil bisa tersiar ke seluruh dunia dalam waktu yang pendek. Jarak yang makin jauh, makin lama makin dekat, makin lama makin dekat. Pesanan-pesanan tidak lama menunggu. Lihat aja, pesanan transport ada Grab. Pesanan makanan cepat diantar. Pesan banyak sekali. Dan aneka ragam makanan. Dan barang-barang dari mancanegara mengalir. Itu karena kemajuan ini. Begitu hebat saudara-saudara. Sehingga kita mabuk tetapi hati-hati.
Inilah sekarang bahayanya itu. Tahukah saudara bahwa kita ini sekarang menghadapi suatu gelombang informasi yang luar biasa, sama dengan tsunami. Tahu itu tsunami seperti di Aceh kan, gelombang yang besar sekali dan kuat sekali, tidak diperhitungkan, menghapus semuanya. Begitulah keadaan kita sekarang dengan informasi yang ada. Yang saya sebut tsunami informasi. Di mana itu? Menurut penelitian, orang Indonesia rata-rata memakai ponsel, komputer dan semuanya berkomunikasi dalam medsos 3 jam 23 menit satu hari. Jadi setengah dari jam kerja resmi. 3 jam 23 menit. Artinya sudah disita waktu kita tanpa kita tahu. Dan akibatnya yang kedua ialah diganggu hubungan kita. Pernahkah saudara bertemu dengan kawan-kawan atau dalam keluarga, tiap orang sibuk dengan ponselnya? Tahu nanti apa akibatnya itu? Tidak mungkin lagi berbeda. Ya memang bicara bapaknya, tapi sambil pakai ponsel. Luar biasa bahayanya itu. Itu yang bisa mengganggu, yang harus diperhatikan oleh orang Kristen di waktu yang akan datang. Suami bisa bubar karena akibat daripada hasil dari teknologi ini. Yang ketiga, begitu banyak informasi yang kita terima sehingga tidak sempat dan kita tidak mampu lagi membedakan mana yang benar, mana yang tidak. Itu yang disebut hoax. Itu yang disebut cerita bohong. Paling sulit sekarang mengatakan, mana yang benar ini? Ditanya yang satu, juga tidak tahu, so dia tidak menerima hal yang sama. Begitu hebatnya tsunami ini. Dan ada lagi juga yang sangat perlu kita perhatikan. Banyak dari kita tidak tahu bahwa tsunami informasi ini menggeser peranan akal budi dan mengutamakan perasaan, terutama emosi. Emosi itu apa? Luapan perasaan sebentar dan tenggelam. Orang sekarang tidak berpikir lagi kalau punya akal budi mana yang benar, mana yang tidak, mana yang lurus, mana yang bengkok. Sudah makin sulit sekarang. Orang sekarang merasa, saya rasa ini yang penting. Dan coba bayangkan saudara-saudara, kalau dari dalam pemilu yang akan datang, orang hanya memakai perasaan dan memilih orang, pemimpin-pemimpin berdasarkan perasaan, pasti bangsa kita ini akan hancur. Akan berantakan. Itu sebabnya perlu kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, yang mempunyai iman, memilih berdasarkan akal budi, berdasarkan hati nurani, melihat ini calonnya ini benar, ini bisa ditiru. Kelakuannya, pakaiannya, keluarganya, caranya bergaul, caranya memerintah, bisa apa enggak? Artinya kalau orang hanya merasa tidak perlu itu, rekam jejak, saya tidak peduli itu. Kalau orang yang punya akal budi dan punya iman, apa dia lakukan dahulu itu? Apa benar dia mencintai manusia? Atau tidak peduli hak-hak asasi manusia? Apa benar dia peduli kepada orang-orang miskin? Atau hanya mengambil tanah dan keuangan untuk dirinya dan keluarganya sendiri? Ingat ini saudara-saudara. Sebentar lagi kita menghadapi pemilu, pakai imanmu yang dewasa. Jangan tinggal Kristen susu. Kristen susu ialah ikut-ikutan sama dengan anak-anak. Tidak peduli, ikut sana, ikut. Kalau Kristen makanan keras, dia pakai apa yang Tuhan berikan kepadanya. Akal budi. Itu hikmat. Saudara-saudara.
Dan ada lagi yang paling parah. Lihat anak-anak kita akibat dari tsunami informasi ini. Kalau anak-anak main games lebih dari 1 jam sehari, dia akan malas membaca. Kalau dia malas membaca, dia akan bodoh. Bukan hanya itu saja. Tahu saudara-saudara pernah lihat itu di games. Di sana banyak permainan-permainan yang menonjolkan ada persoalan, cari jalan keluar yang cepat bila perlu dengan kekerasan. Jadi lebih banyak di sana kekerasan daripada mendidik orang menjadi ramah atau lembut. Jadi orang tua yang mau mendiamkan anak-anaknya supaya jangan mengganggu dia, mengkasih ponsel itu sama dengan memberikan racun sama anak-anaknya. Hati-hati, games itu bisa merusak anak-anak. Tapi ada lagi satu lagi yang berbahaya untuk kita semua. Belum pernah dalam sejarah penyebaran iklan begitu hebat daripada sekarang. Itu melahirkan nafsu yang ada sama kita. Dulu juga sudah ada nafsu sama orang. Kalau saudara baca dalam Amsal 30, dikatakan ada lintah mempunyai 2 anak perempuan. Untukku katanya. Ada 3, ada 4 hal yang tidak pernah kata cukup. Yaitu dunia orang mati, artinya kuburan. Itu tidak pernah menolak mayat itu. Rahim yang mandul. Bumi yang tidak pernah mengatakan cukup sama air. Selalu bumi menelan air. Api tidak pernah berkata cukup. Itu dahulu sudah diketahui orang. Nafsu itu sekarang saudara-saudara makin hebat. Tidak percaya? Coba dengar. Menurut penelitian di seluruh dunia, lebih banyak orang sekarang mati karena terlalu banyak makan daripada mati karena kurang makan. Masih kurang percaya? Lihat begitu banyak orang yang sakit jantung, sakit perut, sakit ginjal, sakit segala macam. Karena terlalu banyak makanan. Karena tidak menguasai diri. Karena sudah dimakan oleh nafsu. Jadi perhatikan itu. Tuhan memberikan kemajuan teknologi ya. Tetapi di situ ada banyak serigala. Banyak yang mau menghantam kita. Itu yang situasi kita. Mesti tahu situasi ini. Mesti sadar. Kedua, kita perlu melatih diri. Rasul Paulus juga memakai contoh tentara itu. Kalau melatih diri harus taat peraturan, taat kepada atasan. Contoh olahragawan. Kalau tidak melatih diri, kalau tidak punya disiplin, tidak mungkin bertanding, apalagi menang. Demikian juga kita. Tetapi bukan hanya fisik. Rasul Petrus mengatakan, ingat perlu iman, tetapi ada satu lagi, tambahkan di situ penguasaan diri. Dan dia bilang kalau untuk berdoa itu perlu penguasaan diri. Hati-hati kita berdoa. Saya gembira kita itu kalau berdoa itu betul-betul bersemangat. Hidup. Tapi katanya perlu menguasai diri. Dan dari mana itu? Dari Yesus. Apa dia bilang? Kalau kamu berdoa, masuklah ke kamarmu. Tutup pintu. Berdoalah kepada Bapamu di tempat yang tersembunyi. Apa yang dimaksud di sini? Apakah kita berdoa hanya di kamar tidur? Oh, tidak. Di kamar terbuka juga bisa, di restoran juga bisa, di jalan juga bisa, di bus juga bisa, di mobil juga bisa. Tapi yang dimaksud konsentrasi. Jangan terbawa emosi saja. Jangan dipengaruhi orang luar. Konsentrasi, tutup
kunci sehingga orang tidak bisa mengganggu hatimu, pikiranmu. Dan itu harus dilatih. Tidak otomatis itu. Asal kita tahu saja, Kalau kita sekarang tidak bernafas, tidak mungkin kita hidup. Tidak mungkin. Kalau nafasnya tersendak-sendak sudah bahaya itu. Sudah harus ke dokter itu. Kalau tidak barangkali sebentar lagi sudah meninggal itu. Begitu juga doa. Doa itu adalah nafas orang percaya. Siapa yang tidak beraturan berdoa, imannya akan kerdil. Hanya kalau kita beraturan berdoa, berdisiplin berdoa, berlatih berdoa, konsentrasi berdoa, baru kita akan mendapat buah. Perhatikan itu. Kadang orang mengatakan, wah bagaimana ya, saya sudah doakan sama Tuhan, tapi tidak dapat jawabannya. Tunggu dulu, itu bukan salah Tuhan. Tidak pernah itu salah Tuhan. Konsentrasi. Nah sekarang darah yang ketiga, yang paling terakhir. Tadi itu perlu kita tahu situasi kalau berjalan dengan hikmat dan dalam kebenaran. Kedua, perlu berlatih. Dan ketiga, melakukan kehendak Allah. Ini sangat penting, saudara-saudara. Artinya apa hubungannya sekarang kita beribadah di sini dengan hidup kita kalau keluar dari rumah persembahan ini? Kalau sudah sampai di jalan, sampai di rumah, sampai dalam pekerjaan kita. Jadi saya menggambarkan satu hal yang sangat penting. Pada waktu dia itu orang berpuasa luar biasa khusyuknya. Hebatnya, diikuti semua peraturan. Cara-caranya, waktunya. Tapi Tuhan mengatakan, puasa yang saya kehendaki ialah bukan itu. Membuka belenggu kelaliman. Ada itu di Yesaya 58, saudara-saudara. Melepaskan tali-tali kuk. Memerdekakan orang-orang tertawan. Mematahkan setiap kuk. Memecah-mecah rotimu bagi orang lapar. Ya kalau kita mendengar ini acara politik ini. Membuka belenggu, melepaskan tali-tali kuk, memerdekakan orang. Oh tidak, tunggu dulu. Memecah-mecahkan rotimu bagi orang yang lapar. Membawa ke rumahmu orang yang miskin dan yang tak punya rumah. Dan kalau ada orang yang telanjang kau lihat, memberi pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap sesamamu. Dan engkau jangan menunjuk-nunjuk orang dan menfitnah. Tetapi engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau ingini. Dan memuaskan hati orang yang tertindas. Kita terpanggil mengingat ini. Apa yang dibilang? Berpuasa itu baik. Tetapi yang sesungguhnya kita berpuasa bukan hanya untuk diri kita sendiri. Tetapi kita supaya mampu melaksanakan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan itu harus dilatih. Harus kita latih. Dalam perbuatan yang konkret. Ini bukan hanya Yesaya, saudara-saudara. Yesus sendiri sudah mengingatkan ini. Pada awal dia bekerja, dalam khotbah di bukit dia katakan, bukan setiap orang yang berseru kepada kau, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Yang melakukan itu yang menentukan. Dan pada akhir Tuhan Yesus menjelang dia disalibkan, dia beri perumpamaan, dia katakan pada hari terakhir nanti,
Perhatikan, yang melakukan kehendak Bapakku, memberi lapar yang miskin, memberi minum yang halus, menegakkan keadilan dan kebenaran, memberi tumpangan kepada orang. Itulah saudara-saudaraku, aku berkata kepadamu, katanya dalam Matius 25, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Apa artinya, saudara-saudara? Nanti kalau kita keluar dari ruangan ini, kita dipanggil melakukan kehendak Allah. Kalau tidak, ini percuma. Dan ini yang kita doakan. Itu sebabnya perlu kita berjalan dengan hikmat, mengingat apa yang dikatakan Tuhan, berjalan dalam kebenaran, mengingat berjalan dengan Kristus. Apakah ini mungkin? Karena apa? Karena Roh Kudus. Roh Kudus dijanjikan kepada setiap orang yang percaya. Apa itu Roh Kudus? Itu power, itu kekuatan yang real. Yang dapat saudara andalkan, mengatakan, saya melakukan kehendak Tuhan karena Roh Tuhan memungkinkan. Itulah yang kita harapkan, saudara-saudara. Itulah yang diharapkan Tuhan. Semoga Tuhan memberikan rohnya kepada masing-masing kita melakukan kehendaknya. Maka kita akan bahagia sekarang dan nanti. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak Pengasih. Karena di tengah kebiasaan kami, Engkau masih berkenan berbicara kepada kami. Tuhan, berikan Roh-Mu yang kudus itu. Jangan tinggalkan seorang pun dari kami. Betapa kecil, betapa lemah, betapapun keadaan kami. Supaya kalau kami meninggalkan tempat ini, kami tetap berjalan dalam hikmat dan kebenaran. Supaya kami bahagia, Engkau dimuliakan. Kuatkan kami melakukan kehendak-Mu. Dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama.